Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vina Nur Fitriani, NIM 14194893 dari kelas FKM 4. Di sini saya akan menjelaskan terkait tata cara mencari kode ICD-10 pada bab penyebab luar morbiditas dan mortalitas. Selamat menyimak. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, langsung saja. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan langkah-langkah menentukan ICD-10 pada bab penyebab luar morbiditas dan mortalitas, di mana pada khusus bab kali ini kita menggunakan volume 3 sesi kedua, yaitu adalah Section 2 External Cause of Injury. Untuk soal yang pertama adalah seorang laki-laki jatuh dari eskalator di hotel. Maka untuk langkah pertama dalam menentukan ICD-10 adalah mengubah diagnosa ke bahasa medis atau ejaan sesuai dalam ICD-10 ketika diagnosa masih dalam bahasa Indonesia. Maka ketika kita sudah mengubahnya, kemudian menentukan kata kunci atau letternya. Nah, pada soal pertama atau diagnosa pertama dapat diketahui untuk letternya kita menentukan adalah jatuh atau fall. Maka langkah selanjutnya kita menuju ke volume 3, kemudian kita menuju ke sesi kedua, kemudian ketika kita mencari letternya fall. Nah, ketika kita sudah mendapatkan letternya, gitu ya, kita usahakan untuk letternya itu bercetak tebal dan tidak diiringi dengan menggunakan turunan 1, 2, 3 dan seterusnya. Jadi letter itu selalu berdiri sendiri, jadi tanpa ada turunan kayak gini. Nah, setelah kita menentukan letternya sudah ketemu, kemudian kita tentukan untuk turunan 1 dan kedua. Kita ketahui seorang laki-laki jatuh dari eskalator di hotel. Maka untuk turunan pertama kita bisa menggunakan from off. Kita jadikan turunan pertama, kemudian kita cari untuk turunan kedua adalah eskalator. Maka kita akan mendapatkan kode sementara, yaitu adalah W10 point dash, dimana untuk point dash ini pasti di belakangnya atau W10 point ini masih ada kode lain atau kode tambahan. Maka untuk memastikan itu, untuk melengkapi kode tersebut, kita menuju ke volume 1, kita klikkan pada kode W10 point dash, maka kita akan dibawa ke volume 1. Nah, pada volume 1 ini kita scroll ke atas. Di sini ada keterangan see at the beginning of this chapter for fourth character subdivisions, di mana kita dianjurkan untuk melihat apa aktivitasnya, kemudian di mana jatuhnya. Kita bisa menentukan atau mengetahui di sini. Maka kita klik saja, maka kita akan dibawa menuju sini. Nah, maka kita dapat menentukan di manakah seorang pasien atau korban tersebut terjatuh. Misalnya pada soal kita dapat mengetahui bahwa seorang pasien atau seorang laki-laki tersebut terjatuh di hotel. Maka kita cari untuk tempatnya adalah hotel. Nah, kita sudah menemukan ini adalah tempatnya. Kita dapat mengetahui kode sementaranya adalah W10.5. Untuk kemudian kita menentukan aktivitasnya. Nah, untuk aktivitas ketika kita ketahui seorang laki-laki jatuh dari eskalator di hotel. Jadi karena pada diagnosa ini
pada keterangan ini dokter tidak menjelaskan aktivitas yang menyertai atau seorang pasien itu terjatuh karena aktivitas apa tidak diketahui begitu ya. Maka tidak dijelaskan secara spesifik, maka kita dapat menetapkan kode aktivitasnya adalah during unspecified activity, yaitu adalah 9. Maka kita dapat mengetahui bahwa pada soal pertama diagnosa seorang laki-laki jatuh dari eskalator di hotel. Maka untuk kode utama atau kodenya adalah kita bisa menetapkan W10.59. Nah, selanjutnya adalah untuk soal yang kedua, pasien penumpang Gojek ditabrak motor di jalan raya, di mana pada soal kali ini masuk dalam kategori kecelakaan atau accident, di mana untuk referensinya kita dapat menentukan menjadikan accident sebagai referen. Kemudian kita menuju ke volume 3, kemudian menuju ke sesi kedua, external cause of injury. Kemudian kita cari untuk letternya adalah accident. Setelah itu ketika kita scroll ke bawah, kita akan dipertemukan dengan sebuah tabel, di mana pada tabel ini menjelaskan terkait siapa korbannya, kemudian siapa pelaku atau penabraknya. Nah, untuk tabel yang keterangan tabel yang mendatar ini ya, ini adalah atau diperuntukkan untuk korbannya. Kemudian untuk keterangan yang menurun ini digunakan untuk korbannya. Kemudian untuk keterangan tabel yang mendatar ini ya, yang di atas gitu ya. Nah, ini diperuntukkan untuk yang menabrak. Ini korbannya, kemudian ini adalah pelakunya atau yang menabrak. Nah, kita coba untuk soalnya, pasien penumpang Gojek ditabrak motor di jalan raya, di mana kecelakaan ini terjadi antara motor dengan motor. Tuh. Nah, untuk korbannya kita dapat mengetahui adalah motorcycle rider, pengendara sepeda motor. Kemudian untuk penabraknya adalah sepeda motor. Maka kita dapat mengetahui untuk kode sementara V22 point dash. Untuk point dash perlu diingat pasti masih ada kode di belakangnya. Maka untuk mengetahui kode berapakah itu, kode tambahan berapakah itu, kita klik kode ini untuk menuju ke volume 1 V22 point dash. Ketika kita scroll ke atas, kita ketahui motorcycle rider injured in transport accident. The following 4 character subdivision are for use with kategori V20 until V28, di mana untuk kode sementara tadi kita mendapatkan V22, maka masuk dalam kategori ini. Kita perlu mengetahui kode tambahannya, yaitu melihat dari sini. Nah, pasien penumpang Gojek ditabrak motor di jalan raya, maka kita dapat menentukan kode tambahannya adalah penumpang atau passenger injured karena kecelakaan yang terjadi di lalu lintas, begitu ya. Maka passenger injured in traffic accident. Untuk kode tambahannya yaitu adalah 5. Maka kita dapat menetapkan V22.5. Mengapa bisa ditambahkan 5? Karena pada korbannya gitu ya, diterangkan adalah seorang pengendara motor, atau penumpang motor, di mana terjadi di traffic accident. Maka kita dapat 5. Poin tambahannya adalah 5. V22.5. Mungkin
Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat. Tunggu video selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.